Assalamualaikum solihah. Kembali lagi bersama Ustadzah. Kali ini Ustadzah akan menyampaikan video pembelajaran tema 7 subtema 1 muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang keberagaman Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Simak videonya baik-baik ya. Pada tema sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia diantaranya keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, dan keberagaman makanan tradisional. Ternyata keberagaman di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia adalah yang pertama, yaitu letak wilayah Indonesia yang strategis. Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis, yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah yang strategis ini menjadikan Indonesia berada di jalur perdagangan dunia, sehingga banyak pedagang yang berdatangan dan singgah di Indonesia. Para pedagang tersebut membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya, sehingga dengan sengaja maupun tidak sengaja para pedagang tersebut menyebarkan agama, menyebarkan adat istiadat dan kebudayaannya kepada masyarakat Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Menurut pendataan yang dilakukan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanologi Angkatan Laut, jumlah pulau yang dimiliki Indonesia ada 17.500. Tetapi tidak semua pulau tersebut dihuni oleh masyarakat Indonesia, namun hanya sebagian kecil saja, terutama di pulau besar. Setiap pulau yang berpenghuni terdapat berbagai suku bangsa yang mendiaminya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat sendiri. Nah, hal inilah yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan adat istiadat. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana di setiap pulaunya dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan, baik pegunungan yang berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut yang mampu mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Contoh, kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, mereka kebanyakan bekerja sebagai petani kebun dan petani sayuran. Faktor keempat yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan terhadap sesuatu, baik yang datang dari dalam maupun luar, membawa pengaruh terhadap keragaman masyarakat Indonesia. Contohnya, masyarakat perkotaan. Mereka relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, mereka sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap mempertahankan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya dari luar. Faktor kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi keragaman masyarakat Indonesia.
Pada era digital saat ini, kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling menghormati dan saling menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dengan cara mau berteman tanpa membedakan agama dan suku. Menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang melaksanakan ibadah. Kemudian, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Lalu, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah. Lalu, fungsi bahasa daerah itu apa sih? Fungsi bahasa daerah antara lain sebagai bahasa lokal dalam satu suku, sebagai bahasa dalam adat istiadat di daerah, dan sebagai kekayaan budaya daerah. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu kita harus wajib melestarikan bahasa daerah tersebut. Upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah antara lain menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya, mau belajar bahasa daerah lain, dan tidak merendahkan bahasa daerah lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga karena Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Selain itu, kita juga harus menanamkan sikap toleransi kepada sesama supaya persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga, supaya Indonesia tetap damai. Selain itu, kita juga wajib untuk melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari Ustadzah. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Pesan Ustadzah, tetap semangat belajar dan jangan lupa tahfidz dan BT-Aki-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.